Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah rekaman video tentang konflik saudara yang terjadi di Burma, negara yang saat ini dikenal sebagai Myanmar. Pertempuran yang berlangsung selama lebih dari 60 tahun itu merupakan perseteruan antara militer Burma dan kelompok Karen, di mana masyarakat miskin sering menjadi korban kekejaman pasukan pemerintah. Konflik ini bahkan dikenal sebagai salah satu perang saudara terpanjang yang pernah terjadi pada masa itu. People has been going on for almost 60 years. Selanjutnya terlihat beberapa kendaraan militer Burma yang bergerak menuju sebuah wilayah untuk membantai penduduk miskin yang tinggal di sana. Kenyataannya, para petani Kristen selalu menjadi sasaran utama kekejaman tentara Burma. Setelah itu, cerita beralih kepada John Rambo, seorang mantan prajurit perang Vietnam yang telah meninggalkan dunia militer selama sekitar 20 tahun. Di samping mencari nafkah dengan menangkap ikan dan menjual ular kobra, Rambo juga memperoleh penghasilan tambahan dengan sebagai jasa transportasi perahu. Pada suatu hari, Rambo didatangi oleh sekelompok misionaris dari sebuah gereja di Colorado yang berencana melakukan perjalanan menuju wilayah Burma. Tujuan mereka adalah menyalurkan Alkitab, bantuan pangan, serta pelayanan kesehatan kepada komunitas Kristen yang tinggal di sana. Awalnya Rambo menolak permintaan itu karena menurutnya perjalanan ini hanya akan membawa mereka menuju kematian. Around this time of year, bring in medical supply. Fuck the world. Seorang wanita dari rombongan itu yang bernama Sarah mencoba membujuk Rambo dengan kata-kata bijak, sehingga Rambo akhirnya berubah pikiran dan bersedia membantu mereka. Singkatnya, rombongan itu pun memulai perjalanan menuju daerah konflik dengan menumpang perahu milik Rambo. Tapi saat perjalanan, mereka dihadang oleh perompak yang berniat merampok barang-barang mereka, serta ingin menjadikan Sarah sebagai korban nafsu bejat mereka. Rambo dan rombongannya pun diancam dengan senjata dan akan menghabisi mereka semua, karena Rambo menolak kemauan para perompak, dan inilah yang dilakukan Rambo. Hanya dalam waktu singkat, Rambo berhasil menghabisi semua perompak. Hal itu membuktikan bahwa kemampuan bertarung Rambo sang veteran perang masih sangat mematikan. Meski telah diselamatkan, Michael justru menegur Rambo karena telah menghabisi para perompak, padahal misi mereka adalah menghentikan kekerasan yang terjadi di sana. Mendengar perkataan itu, Rambo langsung emosi. Dia mencekik Michael dan memberitahu jika dirinya tidak bertindak, alhasil mereka akan disiksa tanpa ampun dan akhirnya dihabisi. Setelah itu, Rambo sempat meminta agar rombongan tersebut membatalkan perjalanan. Namun setelah Sarah membujuknya dengan rayuan maut, akhirnya Rambo kembali luluh dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Keesokan harinya, rombongan tersebut akhirnya tiba di wilayah Burma. Setelah sampai di sana, Sarah berpamitan kepada John Rambo dan menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah bersedia mengantar mereka sampai ke tempat ini. Kemudian Rambo kembali mendatangi kapal para perompak yang sebelumnya menyerangnya, lalu membakar kapal itu dan pergi dari sana. Setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan, rombongan Sarah akhirnya tiba di sebuah desa yang menjadi lokasi kekejaman pasukan Burma. Di sana, mereka membantu warga setempat, mengajarkan membaca, membagikan Alkitab, serta merawat warga yang sakit dan terluka. Tak disangka, pasukan Burma melancarkan serangan brutal menggunakan roket yang menghancurkan desa dan menewaskan banyak warga. Warga yang berhasil selamat kemudian ditawan oleh tentara Burma, termasuk para misionaris yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Setelah serangan berakhir, desa tersebut berubah menjadi tempat yang sunyi dan dipenuhi kehancuran.
Di tempat lain, Rambo nampak teringat dengan masa lalunya yang kelam, pengalaman pahit itu sampai terbawa mimpi dan terus menghantuinya. Until you come to terms with it. I know the reason. Tak lama kemudian, seorang pendeta dari Colorado menemui Rambo dan memintanya untuk mengantar kelompok tentara bayaran dalam misi menyelamatkan para misionaris. Mendengar permintaan tersebut, Rambo pun bersedia dan langsung menyiapkan golok andalannya yang melegenda dan bersiap kembali terjun ke medan pertempuran. Where there is doubt, faith that we awake to eternal life, consoled as to Esok harinya, Rambo mengantar para tentara bayaran itu menggunakan perahunya menuju wilayah Burma. Tim ini beranggotakan Rhys, Enzo, Skullboy, dan dipimpin oleh Louis, seorang pria berkepala botak yang dikenal arogan. Sepanjang perjalanan, Louis terus membanggakan dirinya seolah-olah dia tentara yang paling berpengalaman dalam urusan perang. You really are an uptight bastard, aren't you? Di sisi lain, Sarah terlihat disekap di kandang babi yang berada di bawah pondok milik si komandan. Keesokan harinya, rombongan Rambo akhirnya tiba di wilayah Burma. Mereka pun dibuat terkejut ketika mengetahui jumlah pasukan Burma yang harus mereka hadapi mencapai sekitar 100 orang. My name is Mian. This is Ta. But it's in, out, clean, or we fuck off. Ketika berangkat, Rambo mulai mempersiapkan perlengkapan karena dia akan ikut dalam misi penyelamatan. Akan tetapi, Louis yang sombong dan merasa paling hebat justru memerintahkan Rambo untuk menjaga perahunya. Pada akhirnya, Rambo hanya terdiam dan membiarkan mereka berangkat terlebih dahulu, lalu kemudian mengikuti mereka. Sesampainya di desa, mereka dikejutkan dengan pemandangan mengerikan berupa jasad-jasad yang telah membusuk dan berserakan hingga membuat semangat mereka runtuh dan memicu pertengkaran antara anggota tim. We took the man's money. Hey. Tak lama kemudian, mereka melihat pasukan Burma yang akan menghukum mati para tawanan dari desa tersebut. Para tentara bayaran yang kurang pengalaman tempur hanya bisa melihat tanpa berani mengambil tindakan. Namun tanpa disangka, Rambo menyerang pasukan Burma seorang diri dengan memakai busur panah andalannya. Tindakan nekat tersebut akhirnya berhasil menyelamatkan para tawanan yang hampir kehilangan nyawa mereka. Para tentara bayaran hanya bisa terpaku melihat kehebatan Rambo yang mampu membantai musuh dengan cepat dan akurat. Namun Louis justru kena mental dan berniat membatalkan misi, dan hal itu memancing kemarahan Rambo yang langsung mengarahkan anak panahnya ke wajah Louis. Dengan nada tegas, Rambo mengatakan bahwa tidak seorang pun menginginkan situasi ini, tapi lebih baik berjuang demi sesuatu yang berarti daripada kehilangan nyawa tanpa tujuan. Kata-kata Rambo membuat seluruh anggota tim terdiam dan pada akhirnya mereka mengikuti keputusan Rambo. This is what we do. Live for nothing. Walaupun masih berat hati, Louis akhirnya setuju dan bersedia meneruskan misi penyelamatan. Let's move. Di malam harinya, Rambo bersama para tentara bayaran bergerak menuju ke markas Burma menggunakan truk curian dari pasukan musuh yang sebelumnya dibunuh oleh Rambo. Seorang warga bertugas sebagai pemandu menyamar menjadi anggota tentara Burma dan mengawal mereka sampai ke pintu masuk markas. Ketika hujan lebat turun, para penjaga yang melihat truk itu tanpa curiga membiarkan masuk ke markas. Saat yang sama, Skullboy diam-diam naik ke menara pengawas dan menyingkirkan penjaga yang ada di sana. Sementara itu, para tentara Burma terlihat sedang berpesta dengan mabuk-mabukan sambil menyaksikan tarian para sandera wanita. Di saat tentara sedang berpesta, Rambo bergerak menuju tempat para tawanan ditahan. Sesampainya di sana, Rambo menemukan Michael dan para misionaris lainnya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Rambo segera membebaskan para sandera yang masih hidup dan meminta mereka untuk bersembunyi sambil menunggu karena dirinya akan membebaskan Sarah. Di bangunan utama, keadaan semakin tidak terkendali. Para tentara yang mabuk mulai bertindak semakin liar dan memperlakukan para penari wanita dengan sangat kasar.
Seorang perwira membawa paksa seorang wanita menuju pondoknya tanpa mengetahui bahwa Enzo telah lebih dulu bersembunyi di sana. Enzo langsung menghabisi perwira itu dengan satu tusukan mematikan. Kemudian Enzo menemui Rhys lalu meminta agar Michael dan seluruh misionaris segera dievakuasi. Setelah itu Enzo membebaskan para wanita yang disekap dan mengajak mereka bergerak bersama menuju pintu keluar. Di waktu yang sama, Rambo akhirnya menemukan keberadaan Sarah, tapi ada tentara yang mabuk datang dan membawa Sarah masuk ke pondoknya. Tentara itu menjatuhkan Sarah ke lantai dan akan memperkaosnya. Melihat itu, Rambo langsung menyerang dari belakang hingga prajurit itu tewas seketika. Di sisi lain, Schoolboy si sniper mulai beraksi. Dia melepaskan satu tembakan akurat dan berhasil menghabisi penjaga gerbang, sehingga para sandera ada kesempatan untuk melarikan diri. Namun hingga saat itu Rambo dan Sarah masih belum terlihat keluar dari markas. Louis meminta agar semua orang segera pergi, sementara Schoolboy akan menunggu hingga Rambo dan Sarah kembali. Beberapa saat kemudian Rambo akhirnya muncul sambil membawa Sarah. Saat hampir mencapai gerbang, Sarah malah terjatuh, lalu dua tentara langsung mengarahkan senjata ke arahnya. Untung saja, Schoolboy dengan sigap menembak mereka berdua. Selama pelarian, Rambo menumbangkan setiap musuh yang mencoba menghadangnya. Pagi harinya, pasukan Burma dikejutkan dengan banyaknya prajurit yang tewas sehingga mereka menyalakan alarm peringatan. Mayor Patetin sangat marah setelah mengetahui banyak bawahannya terbunuh. Ia segera mengirim semua pasukannya, termasuk anjing pelacak dan patroli sungai untuk memburu Rambo dan kawan-kawan. Sementara itu Rambo, Schoolboy, dan Sarah terus bergerak dan berpencar. Melihat kaki Sarah terluka akibat terjatuh, Rambo lalu berhenti untuk mengobati lukanya. Saat lukanya diobati, Sarah meminta maaf karena sejak awal tidak mendengarkan perkataan Rambo. Feel like all this is my fault. Everybody's fault. Di tempat lain, para tentara bayaran dan misionaris terus berlari melewati hutan untuk menghindari kejaran musuh. Namun Louis tanpa sengaja menginjak ranjau hingga kakinya terluka parah. Michael segera meminta yang lain membuat tandu dari bambu untuk membawa Louis. Sementara itu, Rambo, Sarah, dan Schoolboy tiba di sebuah bukit, namun Schoolboy mendengar suara anjing pelacak yang datang mendekat ke arah mereka. Dengan cepat, Rambo merobek sebagian kain dari pakaian Sarah untuk mengacaukan penciuman anjing pelacak. Rambo kemudian menyuruh Sarah dan Schoolboy pergi ke arah sungai tempat perahu mereka, sedangkan dirinya akan menghadapi musuh. Rambo juga meminta Schoolboy melepaskan beberapa tembakan untuk mengalihkan perhatian pasukan musuh. Suara tembakan itu membuat para tentara Burma langsung menuju ke lokasi ke area tembakan. Sementara itu, Rambo terus berlari memasuki hutan lalu membuat perangkap untuk menjebak tentara musuh. Dengan pengalamannya, Rambo memasang ranjau di atas bom bekas Perang Dunia Kedua, lalu ditutupi menggunakan potongan kain milik Sarah. Saat para tentara musuh mengambil kain itu, dan inilah yang terjadi. Kombinasi ledakan bom dan ranjau tersebut menewaskan banyak tentara sekaligus menghancurkan sebagian area hutan di sekitarnya. Di tempat lain, Schoolboy dan Sarah hampir sampai di lokasi perahu. Namun mereka terkejut ketika Schoolboy melihat musuh telah berhasil menangkap Louis. Terlihat Louis dihajar tanpa ampun oleh pasukan musuh yang berada di bawah komando Mayor Patetin. Meski dalam keadaan terluka, Louis masih berani mengejek para tentara Burma, namun mereka membalas dengan menusukkan batang bambu ke luka di kakinya.
Terlihat Mayor Patetin akan menghabisi para tawanan sedangkan Schoolboy tidak dapat berbuat apa-apa karena musuh memiliki senapan mesin M60. Dalam situasi ini tak disangka Rambo tiba-tiba merebut senapan itu lalu menghujani tembakan ke arah tentara musuh. Berkat aksi Rambo, Louis dan rekan-rekannya berhasil diselamatkan sehingga terjadilah pertempuran sengit. Dan sialnya, sebuah kapal patroli milik musuh datang dan langsung menyerang dengan senjata penyembur api. Akibat serangan itu, Rambo terluka karena tertembak, dia masih bisa bangkit dan kembali beraksi. Dengan sisa tenaganya, Rambo berhasil mengejar dan menyergapnya, dan akhirnya Rambo mengakhiri hidup si Mayor dengan memakai pisau andalannya. Setelah pertempuran berakhir, Rambo berdiri di atas bukit sambil memandangi orang-orang yang berhasil selamat. Sarah segera mencari Michael dan merasa lega ketika mengetahui pria itu masih hidup. Louis juga berhasil bertahan meskipun mengalami luka serius, sedangkan Schoolboy si sniper masih berdiri tegap. Namun sayangnya Reese harus kehilangan nyawa. Setelah mereka menghadapi pertempuran sengit, Michael melambaikan tangannya ke arah Rambo sebagai ucapan terima kasih. Scene selanjutnya kita diperlihatkan Rambo akhirnya kembali ke Amerika Serikat. Dengan jaket militernya yang tersampir di bahu, ia berjalan dengan santai menuju ke suatu tempat. Perjalanannya berhenti ketika Rambo melihat sebuah kotak surat yang tertulis nama ayahnya, R. Rambo atau Riff Rambo. Sesudah itu, Rambo melangkahkan kakinya menuju rumah beserta lahan pertanian yang dimiliki keluarganya. Kisah ini pun berakhir dengan momen kepulangan seorang veteran perang yang akhirnya menemukan jalan pulang ke rumahnya, sekaligus menjadi pertanda bahwa kisah Rambo masih akan berlanjut. Oke guys, itulah alur cerita film Rambo 4. Terima kasih yang sudah nonton, semoga teman-teman terhibur, jangan lupa subscribe dan like, dan sampai jumpa di video selanjutnya.